Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam program IC The Real Show Conversation. Ini ada scholars yang hadir, tamu kita yang terhormat, Ibu Dr. Nur Hayati Asegaf. Tapi sama-sama PhD, bukan dokter, cuma saya dokter. Kalau itu PhD itu PhD. Dan Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Kasumaria. Selamat datang nih Ibu Nur Hayati. Terima kasih Ibu. Sudah lama ya tidak ini keliling-keliling terus pemirsa yang dirahmati Allah gitu ya. Keliling terus ini. Alhamdulillah hari ini bisa hadir tapping dengan kita, walaupun tadi agak sedikit keputar-putar, harusnya di 6 ternyata di 4 kayak gitu ya. Jadi lumayan lah 2 jalan yang harus dilewati. Tapi hari ini Ibu Nur dan Bang Nursi, ini kita juga banyak sekali ya, sudah lama ya nggak ketemu dengan kita ini. Masya Allah, ini pejuang-pejuang pencerdasan kehidupan bangsa ya melalui YouTube itu kan juga berjuang juga gitu. Berjihad juga mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan niatnya untuk ibadah amal gitu, jariah ya. Amal jariah insyaallah. Dalam konteks ini ilmu yang disebarkan bermanfaat. Amin. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membahas tentang tema-tema di dalam program kita ICT, so kan selalu kita bahas tentang global domestik hubungannya dalam konteks itu. Nah sekarang ini menarik ya, perkembangan terakhir ini. Dulu sempat kita bahas misalnya perang di Ukraina yang kita katakan itu tidak sebentar, kemudian juga di Gaza ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina sana Allah segera ijabah ya doa-doa seluruh dunia. Amin. Yang waktu itu ada perubahan bagaimana politik media di seluruh dunia yang dulu dikuasai oleh hanya rezim konvensional, oleh rezim Israel gitu ya, Zionis di dalam konteks itu, terus berubah karena munculnya yang namanya yang seperti kawan-kawan di sini jadi media sosial yang menjadi alternatif di dalam memberikan narasi-narasi apa yang sedang terjadi. Nah terakhir kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Bangladesh, Perdana Menterinya akhirnya pergi ya. Dan itu perempuan Hasina. Ya. Kemudian Perdana Menteri sebelumnya akhirnya keluar dari penjara. Apa yang juga terjadi di India, di Pakistan, bahkan di Inggris ya, di Inggris juga yang, tapi saya nggak sukanya itu ya selalu nanti itu karena ini dianggap right wing riots gitu ya. Jadi nanti far right, tapi termasuk juga biasanya kalau agama itu dimasukkan right wing riot kayak gitu kan. Agama, gerakan-gerakan demonstrasi yang ada itu selalu dihubungkan. Kerusuhan sayap kanan. Ya, kerusuhan sayap kanan dan agama dimasukkan di dalam pigeonhole sayap kanan itu. Nah, padahal itu nanti ada the radical. Itu ada mananya Ustaz. Apa? Ambil jarak antara pemerintah dengan agama. Akhirnya the separation between state and church. Ambil jarak. Jadi karena dikasih label riot kan kayak gitu. Right wing riot itu sebenarnya konsepnya adalah pemisahan antara negara dengan gereja, antara negara dengan agama. Ya, itu konsepnya, aplikasinya, maka mereka menggunakan terminologinya menjadi seperti itu. Nah, tapi kita nanti juga tidak hanya bahas tentang internasionalnya. Kalau kita selain kita bahas juga apa yang terjadi di UN, ya di UN yang baik itu General Assembly maupun di Security Council, kemudian apa yang terjadi di Belanda, ICC, ya kan? Terus apa juga yang terjadi di parlemen? Bagaimana parlemen dunia hari ini juga tentang isu Palestina misalnya di dalam konteks itu. Nah, balik lagi kepada perkembangan ini karena Ibu Nur Hayati, Dr. Nur Hayati ini kan baru pulang dari Jenewa. Dari Turki. Sebelum Cerita dulu. Jadi apa ini yang apa namanya isu-isu global yang sekarang yang
kemarin dilihat langsung, bertemu langsung dengan kawan-kawan human right ya, isu human right atau apa? Ada beberapa isu ya, ada isu ya yang sekarang terjadi itu tentunya masih yang menghebohkan dalam hal ini yaitu demokrasi, perananya dengan ekonomi dan keamanan kan gitu, politik dan ekonomi. Nah itu di internasional itu kan begitu ya Bang Husnul ya, Bang Nursi. Karena sekarang ini kan tidak bisa lagi kita bicara bahwa kita sendiri kok, we are global community, kan begitu. Ya sudah nggak ada lagi bicara bahwa ya kecuali Korea Utara masih bisa masih berani ya masih bisa. Tapi kan kalau kita sebagai negara apa namanya negara terbuka ya dengan semua paham ada di sini kan, teori-teori internasional, hubungan internasional itu kan ada baik liberal, baik independensi, interdependensi, baik konstruktif dan lain sebagainya itu ada di Indonesia semua kan begitu. Tapi yang benar-benar dipegang itu sebetulnya yang mana gitu. Nah, oleh karenanya kemarin itu seru banget karena kan kejadian di dunia macam-macam ya, sempat yang bursa efek anjlok sebentar itu kan sampai itu terus isunya apa ini kenapa gitu kan, apa karena kan Ismail Haniyah tokoh Hamas meninggal gitu kan, terbunuhnya Ismail Haniyah gitu kan, terbunuhnya Ismail Haniyah yang membuat semua orang merasa bahwa ini gak ada etikanya gitu kan, bahwa ini dibunuh tidak dalam peperangan kan begitu di Iran. Nah itu cukup mengusik tidak hanya orang Islam gitu maksud saya, karena ini kan peperangan ya. Kalau di Ukraina, perang antara Ukraina dan Rusia kan beda sekali ya dengan peperangan antara Israel dan Hamas. Israel dan Palestina, karena kan Hamas dan Fatah kan sudah menyatu sebetulnya gitu kan. Israel dengan Palestina pada dasarnya Palestina, ya, walaupun representasi Hamas sekarang yang paling terlihat di permukaan. Iya betul. Tapi mereka kan sekarang ini sudah bergabung, sudah menyatu sama-sama Palestina gitu. Nah kemudian apa yang terjadi tadi ditanyakan itu, Eropa ini kalau Barat ya artinya Amerika dan Eropa ini cuman concern mengenai Ukraina kan gitu. Ukraina dan Rusia bagaimana menghentikan. Padahal sementara di dunia ini kan kita sudah sebetulnya tidak hegemoni lagi kan, tetapi kan teori hegemoni itu kan masih terus dipertahankan gitu ya. Nah sekarang tinggal hegemoni mana yang yang bisa di atas benar-benar, karena kan peperangan antara Cina dan Amerika ini sudah jelas ya, dan itu di dunia internasional selalu kan dengan apalagi dengan perubahan kebijakan politik luar negerinya Cina, yang tadinya Cina itu dengan Sustainable Development Goals, yang tadinya Cina itu sangat dianggap sebagai sangat polutif ya kan, polusi, tiba-tiba muncul dengan green ekonominya, muncul dengan sustainability-nya, muncul dengan climate change di mana dia mempertahankan green semua gitu kan. Jadi ini cukup menarik dunia gitu, karena ternyata kan dibutuhkan teknologi dan lain sebagainya, di mana Amerika yang tadinya merasa nomor satu di ini, tetapi ternyata leading di Cina mengenai green ekonomi, sustainability, electric vehicle dan lain sebagainya. Ini kan produksi Cina gitu, Mbak Husnul, Bang Ihsan. Jadi ini cukup membuat ada pergeseran gitu kan. Tetapi kan kelompok Barat sendiri, dengan maksud saya ini Eropa, Amerika, Inggris, kemudian meskipun Inggris sudah Brexit ya, tapi tetap saja kan Kanada gitu kan, ini kan tetap menyatu mereka. Nah perubahan ini kemudian menyebabkan lumayan juga gitu, karena kan banyak sekali terjadi misalnya begini, ketidakstabilan ekonomi di mana-mana, apalagi dengan kemudian terjadinya raya atau reformasi ya istilahnya apa Mbak Husnul di Bangladesh, di mana Sheikh Hasina ini tadinya kan terbang ke India, terus menurut berita India nggak tidak menerima begitu kan, kemudian banyak juga yang dibunuh ya, di 300 yang meninggal.
Yang pertama meninggal 180. Pimpinan-pimpinan partai juga Termasuk, bahkan di beberapa tokoh utama dari partainya Hasina pun termasuk dibunuh. Ada 20 orang yang dikorban. Jadi dari kelompoknya Hasina pun mati 20 orang lebih. Nah, terus kemudian yang mengambil alih kan militer, gitu kan? Ya, padahal kan Hasina ini ayahnya dulu yang memecah antara India Pakistan dan Bangladesh, gitu kan? Itu kan ayahnya. Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Ya, Pakistan Timur jadi kan? Bangladesh. Iya kan, dan itu sejarahnya kan begitu. Dan Syekh Hasina sempat berkuasa 15 tahun kan? 15 tahun. Sejak 2009, betul. Iya, 15 tahun. 15 tahun. Dan ini mau yang keempat kali. Iya. Terpilih Januari kemarin. Iya, sudah terpilih. Makanya mau ke 20 tahun kan, jadi marah buat rakyat. Kemarahannya bukan karena itu. Kemarahan Tidak. karena dia memberikan kuota 30% bagi para pejuang untuk PNS. Iya. Di tengah yang namanya pengangguran sudah sampai pada level 19%. Tinggi sekali. Tapi ini juga saya nggak tahu menurut analisnya Bang Nursi sama Bung Kusdol ya. Kalau menurut saya ini juga antara lain itu tadi karena adanya adu kekuatan juga, tarik menariknya kekuatan ini. Betul. Antara West dan East ini, menurut saya ini pengaruhnya sangat kuat gitu. Karena apa? Karena waktu saya ke Bangladesh banyak sekali pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh RRT gitu. Ya yang didukung. Tapi kan kita tahu Bangladesh ini kan investasi ya. Jinping ya. Iya, jadi ini yang seharusnya ya kita berharapkan tadi bicara mengenai pemerintah baru. Kita berharap politik luar negeri kita di pemerintahan yang akan datang ini lebih firm. Kenapa saya bilang lebih firm? Ya kita kan punya politik luar negeri bebas aktif. Tetapi bukan berarti bebas aktif itu suka-suka kita gitu. Jadi ketika kita bicara non-blok, ternyata kita tidak berpihak kan dengan non-blok sendiri. Kan kita hanya menurut saya ya hanya sibuk dengan hal-hal yang kita hebat kan sebetulnya Indonesia ini. Jadi anggota G20. Ya kan, kemudian kita mencoba berdiri di ASEAN. Kita tidak pernah mengintervensi urusan dalam negeri. Tapi menurut saya kalau kita tidak mau intervensi urusan, kita tidak boleh memang kan intervensi urusan dalam negeri. Begitu juga dengan kita juga tidak boleh diintervensi kepentingan dalam negeri kita. Pasti intervensi yang kayak apa gitu. Tapi kan normatifnya itu kan juga kita semua tahu ya, sebagai negara yang berdaulat tentunya Indonesia seperti saat ini coba apa yang terjadi kan mereka sudah klaimkan bahwa Laut Cina Selatan kan bagian dari malah Kalimantan IKN akan diklaim katanya perkembangan yang paling baru kan akan dikenakan itu sebagai Laut Cina Selatan. Nah ini kita harus jangan terlena dengan masa transisi kita, tapi transisi itu memang ini mungkin saya nggak tahu ya Mbak Husnul ya, mungkin harus mulai dipikirkan ya. Seharusnya di mana-mana di dunia kan begitu presiden terpilih ya terus dilantik gitu ya, jadi nggak ada transisi segini lamanya, karena itu menurut saya sangat tidak kondusif ya. Menurut saya itu perlu di mana itu mantan KPU ini yang mesti yang tahu bagaimana, apalagi sekarang dengan disamakannya presidensial dan parliamentarian kan pemilihan yang langsung dan sama-sama semua. Ini menurut saya sebagai negara yang besar seperti Indonesia ini kok nggak pas ya, nggak pas karena kita itu kan besar sekali, kepulauannya banyak ya, terus kita pemekaran banyak ya kan, makin banyak provinsi, makin banyak kabupaten kota, makin banyak. Nah ini menurut saya harus dipikirkan ini, tokoh-tokoh ahli-ahli ini harus mulai memikirkan bagaimana pemilu itu bisa berjalan efektif, efisien, tetapi tidak harus menunggu. Jadi misalnya pemilu itu diadakan April, ya Mei,
paling lambat ini udah dilantik presidennya langsung. Kalau di negara-negara lain kan langsung. Kita pengikut mazhab kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya jawabannya sudah. Nah kalau itu juga kalau dulu juga gitu ya, langsung dipilih, langsung dilantik. Tadi baru kita kalau bahas kembali ke untuk Undang-Undang pilpres, iya dipilih kan, dipilihnya pada saat di MPR kan, jadi oh iya langsung kan, ya kan tidak dipilih oleh rakyat. Jadi kalau tadi balik lagi ya di dalam konteks gimana sih kondisi global, bagaimana sebetulnya perang dan prioritas apa, ya balik lagi posisi kita kayak gitu. Kalau tadi Bangladesh ya dimasukkan di dalam geopolitik negara-negara Islam sebetulnya, negara-negara yang jumlah penduduknya Islam hari ini kan termasuk Pakistan. Iya, termasuk Pakistan, Timur Tengah, Indonesia, Malaysia kayak gitu ya. Nah, karena apa? Karena penting kalau kita melihat dari mulai waktu itu bicara tentang perang dingin, ya Barat dan Timur setelah jatuhnya komunis, maka mereka mulai dengan Islamofobia ya. Siapa nih yang jadi ini di dalam konteks dari mulai zaman penjajahan sampai kemudian sekarang negara-negara Islam ini selalu ya dibuat tidak, ya kita dipaksa proyeknya menjadi proyek demokrasi. Demokrasi itu proyek mereka, proyek liberal Barat di dalam konteks itu. Yang kita selalu mengatakan bahwa demokrasi itu universal. Padahal mereka sendiri, scholar sendiri yang radical demokrasi itu miliunya lokal. Jadi nggak semuanya yang namanya model itu universal kayak gitu. Yang universal itu sebenarnya agama Islam dalam konteks itu ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu, yang kayak gitu-gitu itu baru universal gitu, karena yang menciptakan Tuhan ya. Kalau dari Tuhan universal kayak gitu ya, tapi kalau dari manusia itu semuanya juga loh, sangat tergantung banyak. Jadi kalau Bang Nursi melihat di dalam konteks ini perkembangan tidak stabilnya banyak negara hari ini ya, riot tadi itu ya yang baik di Bangladesh yang sampai harus meninggal, di Indonesia kelihatannya juga aman-aman. Mereka merasa aman-aman saja karena yaitu tadi persoalan pendidikan, persoalan banyak sekali variabel-variabel lain. Kalau tadi dikatakan ekonomi, dikatakan ini, dan cara pandang kita yang sebatas materi kayak gitu ya, itu juga mempengaruhi bagaimana kehidupan. Tapi kita bom waktu, nanti satu saat meledak ya. Kalau orang Jawa punya apa itu yang namanya amuk masa. Jadi kelihatannya baik sampai kemudian meledak amuk masa. Itu udah konsep, udah pada level theoretical perspektif di dalam konteks apa yang terjadi di dalam sejarah kita. Nah, Bang Nursi melihatnya gimana nih? Kalau saya ngambilnya adalah pertama kita mundurnya kalau pakai Woodrow Wilson kejauhan. Kita ambil aja dari Bush. Yeah. Dari mulai perang itu. Yeah. 91. Glasnost perestroika. Yes. Dan di situ setelah Uni Soviet pecah, Jerman Timur, Jerman Barat bersatu, Polandia berantakan, Polandia tepatnya berpihak Cekoslovakia berantakan. Nah, Amerika merasa perlu untuk, dalam tanda petik, membiayai dirinya untuk sesuatu yang lebih baru. Maka dia pancing. Ini tesis Amerika sendiri. Dia pancing Irak menyerang Kuwait. Iya. Muncullah yang namanya perang Gulf War. Tapi justru seketika Amerika bisa menyatakan Irak selesai. Karena Irak kalah. Yeah. Tapi justru ketika Irak dinyatakan kalah dalam posisi menghadapi Kuwait atas backup Amerika, justru saat itulah terpancing Amerika menyatakan the clash of civilization. Itu riwayatnya tuh, itu riwayatnya begitu, Snul. Dan itu memang artikel pertamanya di era itu, Snul. Baca di buku tahun 96 bukunya. Tapi artikel pertamanya tahun 91. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita mulainya dari situ, maka
ketika tadi pertanyaannya ada pihak yang tidak mempertahankan hegemoni, saya melihatnya hampir setiap presiden Amerika selalu berteriak tentang New World Order. Hampir setiap presiden Amerika. Ya itu bagian dari tadi yang Usul bilang sendiri, bagaimana foreign ministernya, State Department-nya itu bicaranya internasional. Dia tidak bicara State Department itu State Department. Karena itu federalisme di Amerika memang dia kewenangan adalah politik luar negeri, kemudian keuangan, ya, dan pertahanan. Makanya militer dan sebagainya itu keluar. Makanya dia nggak ada perang dalam negeri ya, tapi luar mereka. Dan itu ratusan ribu mereka berada di luar. Betul. Nanti kita update. Poinnya adalah ketika muncul peristiwa itu, mereka betul-betul, ini menarik Usul. Mereka yakin betul bahwa terbentuk apa yang disebut dengan unipolar. Jadi pergeseran dari bipolar, multipolar, menjadi unipolar. Ya maunya itu tadi. Nah, New World Order. New World Order itu yang saya bilang tadi, hampir setiap presidennya berteriak tentang New World Order. Hampir setiap presiden. Diksinya selalu bagus kalau tadi bicara tentang MDGs gagal, jadi SDGs. Saya nggak tahu nanti kalau gagal lagi ini jadi apa lagi, ada nggak sudah diomongin di sana? Sudah hampir pasti gagal karena kan kemarin alasannya karena COVID. Kan? Padahal COVID itu kan cuma 2 tahun. Mereka masuk ke green economy. Ya. Emang ada green economy. Ya green economy. Sekarang juga dibahas juga green mining. Juga tuh mining di seluruh dunia itu ya nggak ada yang green. Jadi saya tuh kalau ekonomi green ini, kalau liberalisme itu, kapitalisme itu greedy, rakus, kok green mana ada kayak gitu. Ini kan hipokrisi. Oh iya. Ya kan di dunia itu kan hipokrisi. Jadi dia bicara apa, melakukan apa. Desepsi itu. Hipokrisi desepsi. Ya kayak kolonialisme. Makanya saya kalau ngomong sama orang barat biasanya itu loh kan ada yang kolonialis. Negara saya nggak menjajah loh. Ya, makanya kan sebetulnya ada beberapa negara yang barat ya, yang menganut paham politik luar negeri, hubungan luar negerinya itu konstruktif, ya kan? Dalam arti kata dia masih mempertahankan dengan ada batasan, yaitu hak asasi manusia, nilai-nilai moral, gitu kan, seperti Norwegia, Finlandia, itu kan masih begitu tuh mereka. Tapi ada ya liberal itu lebih ini lagi kan. Kalau liberal kan asasnya cuma kerjasama internasional, terus kepercayaan mereka terhadap organisasi-organisasi internasional seperti PBB yang dia kuasai hak vetonya, gitu kan. Jadi, nah ini yang sekarang sebenarnya harus kita sikapi. Indonesia ya sebagai negara besar ini harusnya kita menyikapi itu gitu. Dalam arti kata demokrasi kita itu mau dibawa kemana, Gus Dur? Ya kan? Kalau menurut saya demokrasi itu di mana, kalau tadi mau dia paham liberal, mau dia paham konstruktif, mau dia paham dependensi, mau dia paham itu semua liberal, itu semua kalau menurut saya di tempat lain itu yang lebih diutamakan itu adalah ya seperti cita-cita bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Iya kan? Jadi politik luar negeri kita juga harus berdasarkan apa kesejahteraan rakyat yang nomor 1 gitu. Jadi misalnya kita mau pakai liberal kan, kerjasama internasional, investasi asing boleh, itu bukan haram, bukan tidak boleh, tapi untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Itu idealisnya ya. Tapi di mana-mana begitu. Kalau mereka katakan bahwa saya dengar waktu Pak Prabowo di interview sama Bloomberg itu, Pak Prabowo sebagai jenderal ya, semua saya kira dengar agak dipojokkan karena beliau jenderal gitu kan, militer gitu. Tapi dibilang nanti kamu akan melakukan proteksionis dong, proteksionis gitu kan, proteksi. Terus kata Pak Prabowo bilang, apa salahnya dengan proteksi? Kan buat kesejahteraan rakyat saya. Kalian juga melakukan itu. Nah itu jawaban yang bagus. Iya kan? Yeah. Karena yang nomor 1 ya rakyatnya memilih saya. Sekarang gapnya terlalu jauh menurut Pak Prabowo waktu itu. Mungkin bisa didengarkan lagi ya, karena ada rekamannya. Ini rasionya.
Iya, nah jadi ini yang seharusnya menjadi dasar dari politik luar negeri kita. Jadi dia boleh, saya pribadi saya tidak tahu Muslim nggak keberatan pakai liberal, ya teori hubungan internasional liberalisme. Tapi yaitu kalau teori liberal kan mengutamakan kerjasama internasional dan investasi asing, asal untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Jadi teori apapun yang mereka itu Cina itu. Iya. Posisi Cina. Nah, Liberalisme. Tapi iya. nanti jadinya menghalalkan segala cara asal Iya. rakyatnya. Padahal Padahal kita nggak begitu. Seperti Pancasila, jadi harus dikembalikan lagi pada struktural. Enggak, maksud saya Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Iya. Ya kan, kemakmuran rakyat yang kita jaga. Nah, maksud saya itu dasarnya. Kalau liberal itu Bu, di dalam market center paradigm itu dilepas. Justru negara fungsinya menjadi sedikit. Jadi kalau dulu negara berfungsi sebagai penjaga malam, ya dalam liberalism juga negara itu nggak boleh intervensi, diberikan kepada private. Nah itu liberalisme. Ujungnya yang di sana adalah sosialisme. Betul. Ya jadi di mana negara heavy state kayak gitu ya. Jadi negara intervensi. Kalau di liberal sedikit mungkin negara nggak boleh ngikut, termasuk tadi proteksi, termasuk dan sebagainya. Makanya kenapa Pancasila itu menjadi ke tengah di dalam konteks kita bicara tentang peran negara ya di dalam konteks ini. Karena negara liberal itu ya model kayak Amerika. Sebetulnya di dalam konteks yang public private gitu ya, private bahasanya the private lead public. Jadi yang namanya private korporasi lah itu yang kudeta korporasi itulah yang kemudian berkuasa di dalam negara, itu liberalisme. Demokrasi korporasi. Ya, tapi menarik Mbak Amsul, ketika kita bicara liberalisme dengan teori yang tadi, coba kita lihat Amerika, yang Mbak Husnul tadi bilang sangat liberal dan lain sebagainya. Apakah benar negara tidak intervensi untuk kesejahteraan rakyatnya? Ternyata rakyat itu semua ya dapat social security kok. Ya itu makanya disebut namanya constitutional capitalism kayak gitu ya. Jadi state welfare state capitalism. Jadi bahasanya kayak gitu. Ya. Tapi pada saat yang sama bukan berarti kemudian yang diambil untuk sebetulnya Amerika ya, isu kesehatan, isu pendidikan itu rakyat itu hidupnya itu dicekek. Betul. Dengan betul. Tadi homelessness saya cerita. Riba yang bank membiayai pendidikan, itu kesehatan. Iya. Baru kemudian Obama yang tanda tangan tentang undang-undang kesehatan. Itu lima rezim berkuasa dari sejak Clinton sampai Obama. Baru kemudian ditandatangani. Karena apa? Karena mereka nggak mau. Mereka maunya adalah rakyat itu dicekek dengan utang lewat asuransi. Nah, berarti kan bagus ya bahwa ada presiden yang berani melakukan itu. Iya, kan setelah 250 tahun. Nah, maksudnya masa kita harus nunggu segitu lamanya kan? Ya, makanya liberalisme itu nggak ini. Jadi kalau saya lihat di Barat itu. Tapi sekarang kita pakai semua. Ya justru gini loh, hati-hati di dalam kita importing model, ya kan? Itu kan kita mengimport model. Kalimatnya bukan import. Apa? Kita mau buka diri di invasi. Enggak, kalau academically speaking di dalam disertasi saya importing model. Jadi strukturnya bagaimana? Bagaimana kekuasaan itu, di mana letak power core dari kekuasaan itu, sehingga yang tadi saya sebutkan the private lead public. Itu kalau di Amerika kayak gitu. Dan kalau HGU 190 tahun itu importing model atau menyediakan diri invasi? Oh ya, termasuk importing model kan invasi. Iya. Kan mereka penjajah. Kan kayak gitu. Ya, balik lagi dalam kancah internasional. Kalau Prabowo ada dua statement yang menarik. Tapi saya nanti langsung kita breakdown ke Indonesia. Kita baca dulu internasional. Kalau kita ambil dari beberapa buku yang berkembang, textbook yang mulai berkembang, kajian-kajian mutakhir yang muncul, kita sudah menggunakan istilah accumulative war sebagai hybrid war.
Sudah kita pakai itu dalam beberapa kali diskusi kita. Gitu. Apalagi kemarin Amerika sampai mengirim F-16 ke Ukraina. Sehingga muncul berita Rusia terdesak dan beberapa wilayah strategis Rusia berhasil diambil alih oleh yang namanya Ukraina. Kesannya Ukraina sudah berhasil mendesak Rusia dan glory gitu dengan posisi itu karena F-16 memang sudah memberi manfaat gitu kesannya. Tapi pada saat yang sama kita melihat resesi di Uni Eropa berkepanjangan. Jadi yang disebut dengan resesi dalam tesis akademik adalah dalam 2 semester berturut-turut dia menurun. Dalam 2 kuartal. Kalau dalam semester namanya krisis. Tapi kalau dalam 2 kuartal dia namanya resesi. Nah, sekarang kita lihat dia sudah kena Jerman, dia sudah kena Perancis, dia sudah kena Inggris gitu ya. Pada saat yang sama homelessness sudah juga makin berkembang di mana-mana. Kita bisa lihat mereka akhirnya mulai memperbaiki struktur kebijakan keuangan yang nggak karu-karuan dengan menurunkan suku bunga sehingga sekarang harga dolar di panggung internasional tidak terlampau kuat gitu. Kalau dilihat dari sudut pekoan. Tapi pada saat yang sama juga kita lihat Amerika terus-menerus bersiap diri memberikan bantuan habis-habisan kepada Israel sebagai dampak dari jaga-jaga kalau Israel diserang oleh Iran. Karena kemarin secara terbuka yang mengakibatkan kematian Ismail Haniyah adalah Israel. Nah, kematian Ismail Haniyah di Teheran itu, ya, kematian Ismail Haniyah di Teheran itu dalam banyak kajian menyebut mempermalukan Iran. Padahal Iran sudah diserang, baik yang namanya di Damaskus, jenderalnya maupun presidennya. Nah, Israel bermaksud memancing keluar yang namanya Iran agar tidak lagi membantu Hamas atau mengurangi bantuan ke Hamas atau mengurangi bantuan ke Houthi atau mengurangi bantuan ke Suriah bahkan. Gitu. Ketiga tempat. Israel Kalau sampai akhirnya Iran keluar, maka Iran akan kemudian fokus berhadapan dengan mau tidak mau dengan kekuatan Amerika. Itu perhitungannya. Di sini makanya terus makin bertahan. Itu peta Timur Tengah. Padahal pada saat yang sama, Timur Tengah ini juga sedang bergolak dalam perspektif yang namanya harga minyak. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Karena tetap saja menentukan harga minyak dalam perspektif. Apa indikator yang sederhana? Kalau dolar terkena, berarti dia terkena emas, dia terkena harga energi. Mainannya di situ. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya ini yang saya sebut sebagai accumulative war, sebagai hybrid war. Dia bukan yang kemarin kita bilang. Inilah military, industrial, and academic war. Jadi perang dari kompleks industri militer dan perang dari akademi militer. Nah, akademi militer itu bukan seperti yang dikenal itu menyeluruh peperangannya. Jadi melibatkan seluruh kekuatan untuk memenangkan peperangan itu sendiri, bukan pertempuran loh, memenangkan peperangan. Dan disebut dengan pemenang peperangan. Hybrid war itunya itu ya. Dalam perspektif geopolitik itu berarti sebuah wilayah yang mereka duduki. Itu konvensional pengertiannya. Tapi dalam konteks IT bukan itu lagi. Bukan siapa yang dominasi? Siapa yang mendominasi dalam praktik sistem? Dan kemudian data itu dipakai oleh siapa? Data centernya dikuasai oleh siapa? Diamankan oleh siapa dan digunakan untuk apa? Itu ternyata ini juga mestinya ya Indonesia itu bisa mengambil. Singapura aja itu kayaknya sekarang ngomongin data center itu ya. Singapura itu moratorium dia. Amerika sebetulnya suka dengan Indonesia karena dia kalau yang dengan Cina dia nggak, yang ditaruh di Beijing banyak datanya juga bocor, ditaruh terus kemudian dipindah ke Shanghai dan akhirnya Jepang kan dengan ininya Jepang. Sekarang Indonesia persoalannya dengan Indonesia data penduduk kita semuanya. Kalau kita monggo dibocorkan, silakan diobrak-abrik. Itu kan tadi saya bilang mengundang diinvasi. Ya, mengundang diinvasi. Jadi kalau data semua seperti itu. Yang kedua lagi yang menarik tadi ya. Bagaimana Putin itu juga mengambil posisi sumber daya alam kan gas. Jadi apapun Eropa waktu itu ya Ukraina kan ternyata mereka juga negara-negara Eropa Barat, Jerman ya terutama tergantung juga pada Rusia kan di dalam konteks penggunaan energi gas gitu ya. Nah, Indonesia itu kan punya banyak sekali gas. Kenapa kok dibiarkan gas-gasnya itu kebakar ke ini? Mestinya kan enggak juga. Pada saat perang
sekarang ini ya. Perang Ukraina itu mestinya kita bisa menjadi pemain, ada katanya tadi di G20. Ngapain aja itu di G20? Kenapa tidak? Padahal kalau Uni Eropa tanda tangan itu bisa 30 tahun itu impor gasnya dari Indonesia. Betul, itu. Tapi nggak dilakukan. Nah kan dulu dilakukan sama Megawati jualan gas. Dulu dilakukan oleh Soeharto. Megawati pernah menjualnya. Iya, tapi enggak ya, Cina ininya. Ini dalam konteks itu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke situ, posisi kita udah nikel diambil, ini diambil, hutan dihabisin, emas diambil, minyak diambil. Jangan lebar dulu. Mari balik lagi dalam kancah global. Belum selesai kita bicara. Karena kita mesti bicara Timur Tengah nih. Yeah. Kita mesti bicara Timur Tengah, Eropa. Kita belum bergerak ke kawasan keributan di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, bahkan kalau Cina Selatan. Indo-Pasifik mesti harus dijaga. Indo-Pacific Economic Forum. Yang di dalamnya dituding oleh Cina sebagai upaya Amerika mempertahankan dominasi di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Dan itu terbukti bagaimana NATO membangun kantor baru di Jepang dan di Korea Selatan. Itu menarik sekali. Makanya kemarin kan kita kan ada juga kan parlemen mengadakan Indo-Pacific Parliamentary Forum kan. Setelah itu nanti next ini pemerintah Indonesia, makanya itu harusnya kan kita bicara global. Harusnya itu kan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, untuk kedaulatan negara, bukan untuk yang lain begitu kan. Nah, sekarang kita juga Asia Afrika, mau ada meeting juga Asia Afrika. Saya nggak tahu ya Bang Ihsan Husnul ya, sebetulnya kita itu tahu gitu kalau kekuatan di Afrika itu kan sangat mengingat Indonesia gitu ya, sangat dekat maksud saya, tetapi kita kurang memanfaatkan itu. Bahkan setahu saya dulu itu Sudan itu kan bukan negara maju ya, negara, tapi dia membiayai, dia menyediakan banyak sekali beasiswa untuk orang Indonesia di Sudan, sekolah di Sudan. Tetapi in return nggak ada itu Indonesia. Sekarang memberikan, tapi sedikit banget. Jadi saya punya mahasiswa dari Tanzania, dari Pakistan. Itu setelah kita di DPR kita minta, ya kan memalukan sekali kan kita masa negara seperti Sudan yang dikenal nggak kaya memberikan banyak sekali beasiswa untuk anak. Mesir aja itu di Al-Azhar gratis. Iya. Nah kita itu mahasiswa Indonesia di Al-Azhar itu gratis. Nah kita tahu bahwa pendidikan di kita ini bukan merupakan nomor satu, padahal di mana-mana pendidikan itu kan nomor satu. Ya, pendidikan itu adalah pilar pertama dalam kesejahteraan rakyat, ya kan. Tetapi kita coba lihat sampai hari ini saja, bagaimana justru ditempelin atau diberikan yang nggak benar. Jadi misalnya yang diurus apa? Pemberian kontrasepsi. Saya nggak ngerti cara berpikir. Anak sekolah. Itu bagian dari perusahaan pendidikan. Coba. Enggak, ini menyedihkan. Padahal dari menyedihkan dampak dari daring. Ya itu kan banyak anak-anak SMP yang hamil di luar menikah sehingga banyak. Nah karena itu terus mau dikasih kontrasepsi. Permintaan orang tua untuk menikahkan di bawah umur sesuai dengan undang-undang perkawinan. Ya itu karena lagi-lagi balik lagi budi pekerti, akhlak dan akhlak mulia istilah. Akhlak mulia itu tidak mendapatkan tadi pendidikan. Saya balik lagi karena sudah bahas lagi ke terjemahan. Saya balik lagi ke Pasifik. Saya ingin mengingatkan Bu Husnul, Bu Nur, Indo-Pasifik itu kata ganti dari kegagalan Demokrat menggagas Trans-Pacific Partnership. Kalau untuk kawasan Atlantik, kalau APEC dia cuma sekedar forum kongko di kawasan Asia Pasifik. Tapi kalau Indo-Pasifik, dia memang kata ganti dari Trans-Pacific Partnership yang digagas oleh Obama, gitu ya, dalam rangka membangun blok-blok perekonomian, gitu. Nah, TPP-nya ditengarai oleh berbagai kalangan sebagai makin lancarnya kudeta korporasi. Jadi di beberapa kajian yang muncul, trade and investment, trans and trade and investment di partnership di NATO di Atlantik
Itu juga dilihat sebagai ini nggak bisa nih, ada problem besar. Problem besarnya adalah dia membuka jalan bebas tanpa hambatan bagi kokohnya korporasi-korporasi global menguasai Atlantik dan Pasifik. Itu diprotes habis-habisan di kawasan Amerika. Dan kebetulan kasus Amerika dalam menghadapi Cina itu memang tidak menemui jalan keluar yang menguntungkan bagi Amerika. Mereka surut. Mereka munculkan gagas baru dengan nama Indo-Pacific Economic Forum. Untuk militer, mereka bikin Indo-Pacific Militer. Segala macam muncul di situ. Nah, Indo-Pacific Militer itu yang November tahun lalu ketika Bowo bilang, "Your enemy is not my enemy." Kata Bowo. Ngomongnya begitu waktu dia pidato yang kemudian memancing para petinggi militer Cina dan Washington itu saling berdebat keras akar-akaran di Singapura di Hotel Shangri-La itu gitu ya. Nah, yang menarik dari pergeseran ini menyatakan sesungguhnya kelihatan cerita Asia Tengah, cerita Asia Timur yang terfokus kemudian pada Asia Tenggara. Kan kalau di era Obama kita selalu ingat ada East Asia Summit. Ya, ingat ya? East Asia Summit yang merasa sebagian negara terganggu karena penempatan 25.000 pasukan marinir di Australia. Sehingga dipindahkan ke kawasan Asia Timur. Enggak tipikal kawasan itu dalam rangka menguasai Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dalam rangka itu gitu. Dan itu dinyatakan oleh namanya Marty Natalegawa bahwa kawasan itu terganggu karena penempatan 25.000 pasukan marinir itu, dan kemudian Marty Natalegawa ditegur oleh Obama di depan SBY gitu ya. Pemberitaannya baru muncul dan di Jakarta Post, padahal di New York Washington Post, New York Times sudah muncul gitu. Tapi poinnya adalah ada pergeseran menarik secara global ketika kita melihat Cina yang bukan saja melakukan peperangan perekonomian, perang dagang iya, perang nilai tukar iya, perang ICT iya, perang ekonomi iya, perang SDM, perang manusia iya juga sih, kreasi, yang kita bilang connectivity war. Yeah. Oke. Nah sekarang kalau kita melihatnya begitu, maka bisa kita lihat sekarang. Oh ternyata 2008 itu berdampak panjang. Itulah disebut pada periode Black Monday 24 Agustus 2015 disebut dari situ berakhirnya era unipolar menjadi multipolar. Tapi itu pun nggak lama kemudian karena dia hanya berhasil memukul segelintir negara, dalam hal ini cuma Rusia dan Cina, dan Cina juga tidak terlampau terpukul. Mereka bilang the end of hyper multipolar. Jadi berakhirnya juga era hyper multipolar. Kenapa? Karena Cina serta-merta membangun sistem pembayaran sendiri. Rusia serta-merta membangun sistem pembayaran sendiri. Muncullah BRICS mulai. Bersamaan dengan kemunculan Belt and Road Initiative. Artinya kancah peperangan ini masih berlanjut. Jadi perang militernya oke, perang ekonominya oke, perang ICT-nya oke, perang dagangnya oke, perang nilai tukarnya oke. Berlanjut semua terus-menerus. Baru kemudian kita tanya, Indonesia di mana? Indonesia tidur. Jadi Indo-Pasifik misalnya ya, itu ekonomi yang lewat di choke points Malacca Strait aja, itu ekonomi 40 sekian persen ekonomi dunia itu di situ. Makanya kenapa Singapura, Cina juga sangat berkepentingan kan dengan Malacca Strait. Tapi kalau tadi dikatakan kondisi bagaimana dunia, sebetulnya kan ya sejak Tordesillas Zaragoza. Dan Tordesillas. Saya terusin karena usul bicara choke point di Malacca, saya mau sambil informasikan gini Usul. Cina sadar bahwa sesungguhnya penguasa Selat Malaka adalah Amerika melalui Singapura dengan cara menempatkan Paya Lebar sebagai pusat untuk pengisian logistik bagi armada ke-7. Dalam bahasa lain, armada ke-7 akan menuju Paya Lebar. Dengan bahasa lain, armada ke-7 selalu mengawasi Selat Malaka untuk kepentingan Singapura, tapi sekaligus kepentingan Amerika. Cina sadar ini. Maka di Thailand dibangunlah Selat Keras namanya. Yang menarik, Selat Keras ini sudah dalam hitungan saya berapa tahun? 8. Hampir 10 tahun. 8 tahun. 8-10 tahun. Itu nggak selesai Selat Keras. Siapa yang diganggu? Thailand. Karena melalui Thailand. Sama seperti soal bagaimana pipa dari Myanmar yang harus dialirkan dari Iran ke Cina. Ini pun menjadi masalah. Iya.
Tapi katanya masalah keamanan jadi dan lebih mahal jatuhnya. Sama seperti juga akhirnya pipa dari Rusia yang batal ke Jerman. Gitu kan semuanya dibatalkan tukeran. Apa poinnya? Jadi peperangan infrastruktur IT kalau Huawei dibatalkan, perang infrastruktur energi dibatalkan, perang infrastruktur pangan juga dibatalkan. Yang mereka masih bisa bertahan di mana sekarang? Masing-masing di keuangan. Tapi ikut dengan militer. Lagi-lagi pertanyaan, Indonesia di mana? Sebetulnya bisa diambil itu kan persoalan dengan choke point itu kan vessel, jadi kapal-kapal yang lewat yang tiap hari berapa sampai ratusan itu ngambil air, ngambil makanan, Singapura semua. Enggak, itu paling tidak ada yang disebut dengan fee kawasan. Nah, iya fee kawasan. Fee kawasan. Indonesia itu, Singapura itu bisa setiap tahun datanya itu mahasiswa saya yang bikin tesis itu sampai 40 triliun untungnya. Indonesia cuma 1 triliun, padahal kita punya yang paling panjang. Nah, tapi pada saat yang sama sebetulnya posisi dari yang dimiliki Indonesia, kalau Singapura kan itu dalam ya. Nah, sebetulnya ada kalau mau disubstitusi dipindahkan ke mana itu Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu yang Riau Kepulauan. Iya, Tanjung Pinang. Di situ katanya juga sebetulnya bisa kapal-kapal itu kan ini urusannya itu kapal kan ada timur pipa barat. gas yang besar dari situ ke Singapura juga di Tanjung Pinang. Iya. Ya, belum jalan. Yang sekarang itu katanya sedang diteliti, tapi sebetulnya saya dulu penelitian yang di Bangka Selatan itu, Bangka Tengah atau Bangka Selatan itu penelitian Belanda banyak sekali, lengkap mereka itu. Alki 1 maupun yang ini kan sebetulnya kita kembali lagi kan maritim di era penjajahan dulu. Nah, ketika masuk daerah maritim penjajahan dulu itu Silk Road. Tapi Silk Road kan bukan di laut, di darat. Di darat. Justru sekarang Cina memperluasnya. Tapi dia masih menggunakan sejarah Silk Road. Iya. Itu menarik, Bang Ihsan tadi tanyakan Singapura seperti itu, Indonesia di mana? Sebetulnya Indonesia bisa memanfaatkan. Bisa. Itu apa? Dengan apa? Batam. Ya, Batam sekarang kan Singapura itu udah selesai, Bang Ihsan. Nggak bisa reklamasi lagi. Iya. Sudah terakhir sudah segitu itu dia nggak akan reklamasi. Nah, kemana dia akan pergi? Nah, sekarang kan tahu kita Batam kan next to Singapura. Nah, kalau Indonesia mau menggunakan sebaik-baiknya ini Batam untuk kepentingan Indonesia, kepentingan ekonomi kita bisa jadi Batam kan sejak sudah zaman Habibie Suharto udah gagal. Iya, sekarang ada 21 proyek strategis di Batam. Nah, kalau kita mau bukan kemudian Batam nanti misalnya disewakan atau Batam tapi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk tadi yang Bang Ihsan bilang untuk mengimbangi Singapura. Jadi cross. Karena kan semuanya sekarang di Singapura dan di Singapura sudah selesai, pembangunannya sudah selesai, sudah nggak bisa reklamasi lagi, sudah selesai. Dan di mana mereka memperluas itu semua? Ya tidak ada lain kecuali kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kepentingan kita di zona ekonomi kita di Batam. Kita bangun yang memang untuk menjaga kedaulatan, bukan sebaliknya. Jadi ada dua posisi tawar kita yang andai kata kita membangun matrikulasi strengthening point, poin penguatan, bukan weakening point, bukan poin perlemahan. Itu di jalur Malaka sampai ke Cina Selatan, bahkan sampai ke Natuna. Ya. Makanya Natuna, Tanjung Pinang tadi itu posisi situ. Ya. Tapi aneh sekali ketika keluar pernyataan itu ikan mereka ngalir ke kita. Iya, itu diambil ya. Mereka ngeburu ikannya karena ikan dari itu argumentasi yang tidak logis, mengada-ada dan menunjukkan kualitas kepemimpinan. Dan itu bukan nasional loh. Saya harus mengatakan pada IC dari show, itu bukan pertunjukan kualitas kepemimpinan nasional, itu pertunjukan kualitas kepemimpinan internasional. Kenapa? Karena Laut Cina Selatan sudah menjadi perhatian internasional, gitu loh ngelihatnya. Dan itu dijawab dengan model kayak gitu, model canda yang sama sekali tidak high joke, high intellectual, low joke, low intellectual. Gitu loh, mesti lo ngelihatnya. Jadi kalau kita ngambilnya begitu, saya ingin mengatakan begini. Saya terusan dalam ngomongnya gimana ya? Karena udah lama sekali
Jangan-jangan ini betul-betul in the middle of nowhere gitu loh. In the middle of nowhere nih kita nih nggak jelas nih. Iya. Ya, tadi kan Bang Ihsan bicara tentang Bang Husnul juga, Bu Husnul juga bicara tentang bagaimana Cina, ya SDM-nya Cina. Coba perhatikan, Cina itu sebelum apa selalu Cina ada di mana-mana. Ada di Amerika, ada di mana-mana. Dikirim SDM-nya dulu. Iya kan? Stop. Oke. Nanti kita lanjutin. Nanti kita lanjutin sebentar ya. Sudah berapa menit tadi? 50. Wih, 10 menit lagi habis. Ya kita tutup. Ya. Supaya satu jam. Kabar itu kita Oke. Insya Allah. ada di sini kan? Aku ya. Enam ya. Oke. Oke, kita terus ya. Ya. Jadi Soal sumber daya manusianya. Silakan Bos. Ya, jadi sumber daya manusia. Coba kita perhatikan dari zaman dulu. Ya, sekarang kita sedang di begitu kan. Awalnya pasti Cina itu mengirim sumber daya manusianya ke mana-mana. Di Afrika juga banyak kan, di Asia di mana-mana. Karena penduduknya memang banyak. Kan padahal sempat mereka bikin kebijakan bahwa satu keluarga satu anak kan. Tapi habis itu dilepas setelah itu. Ini menarik sekali kalau kita bahas sumber daya manusia. one child policy. One child policy itu kan pernah mereka ini kan lama karena terlalu banyak. Tapi setelah itu mereka buka kembali ya dengan apa? Dikirim lagi. Bayangkan kalau kita sempat Bang Ihsan ingat nggak? Bu Nurul pasti ingat ya, Mbak Nurul. Waktu Mbak Nurul pasti Nurul pasti ingat sorry. Ketika ingat nggak di Paris di mana-mana banyak sekali Chinese yang queuing di Louis Vuitton sampai diusir-usir sampai begitu kan itu sebelum mereka begini meledak begini karena mereka kan prinsipnya ya tiru apa ATM itu apa? Tiru pokoknya dia ambil dia tiru dia pasarkan gitu dia jual kan gitu. Tapi itu memang kenyataan dan mereka nggak ada itu bilang bahwa kayak kita sedikit-sedikit orang ya ampun kebijakan itu Bang Ihsan itu sumber daya manusia. Kenapa mereka begitu? Karena mereka dilindungi oleh negaranya, begitu ya. Nah kalau kita baru saja persaingan usaha yang kecil-kecil di Indonesia, kita kan sering dengar
ini sama ini nggak dilindungi, jadi lebih berpihak kepada yang lain bukan kepada warganya. Makanya saya sering bilang begini, kebijakan publik itu ya untuk publiknya siapa ya? Publik kita. Kebijakan publik itu semua dibuat ya untuk rakyatnya. Nah, kalau Cina coba lihat dikirim sekarang berapa banyak coba yang masuk ke Indonesia, mereka turis, mereka kerja, mereka ini semuanya ada kan. Nah, kalau kita nggak mencoba, kita kan jadi bagian dari dunia. Jangan kita cuman diam jadi penonton, tapi kita sudah aktif. Bagaimana kita nggak apa-apa kok. Jadi kalau di dalam konsep mencontoh perspektif teori pendekatan, ya model liberalism ala Amerika itu juga negara yang tadi, negara juga protect their own interest di luar negeri. Nah, di dalamnya mungkin dia berantem ya antar para bandar itu, antar para oligarki ekonomi di luar negeri. Kalau kita misalnya ada company Amerika yang investasi di Indonesia, maka yang tanda tangan setuju mereka nggak akan bangkrut, karena yang kalau sampai bangkrut itu Presiden Negara Republik Indonesia yang harus bayar. Jadi itu ada undang-undang. Makanya kenapa salah satu dari dominasi kekuatan dunia seperti dalam bukunya John Perkins itu adalah Kongres, karena melalui Kongres lah itu pasal-pasal itu dibuat. Nah, kalau Cina itu di pendulum satunya lagi, negara memang yang melindungi, tapi tidak hanya cuma di luar, juga di dalam. Makanya seringkali dilihat, oh iya bisnis ini, enggak, kalau di state center tetap negara yang berkuasa kayak gitu. Nah, kalau pakai pemikiran John Locke ya, yang mengatakan bahwa jangan berikan kekuasaan kepada komunis. Karena Tuhan aja dia nggak percaya, apalagi ini. Jadi dia merasa tidak ada limitation. Makanya salah satunya ya dia punya kebijakan apa aja kan nggak peduli. Tapi saya ngambil contoh, kebetulan saya tulis dalam buku saya Prahara Bangsa. Apa perbedaan Huawei dengan Toshiba dan Alstom? Apa itu? Perbedaannya adalah ketika Toshiba perang dengan IBM, ketika Alstom perang dengan IBM habis-habisan dibela oleh pemerintah Amerika. Toshiba tidak didukung oleh pemerintah Jepang. Alstom tidak didukung oleh pemerintah Perancis. Akibatnya bukan sekedar habis itu Toshiba, bangkrut ya, berantakan. Alstom sama. Tapi bagaimana kalau kita bandingin dengan Huawei? Huawei di sebelah negara, infrastruktur yang dibangun oleh Huawei itu diperintahkan oleh Trump dibongkar. Bahkan atas tuduhan melakukan pencucian uang. Sabrina Meng itu ditangkap di Kanada. Dan diminta untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Apa yang terjadi? Sedikit pun pemerintah Cina tidak mundur, bahkan membela bisa-bisa. Maka ketika Sabrina Meng pulang karena dibebaskan karena memang tidak terbukti, maka Sabrina Meng sebagai anak dari pendiri Huawei disambut bak pahlawan. Apa poinnya? Di sini perbedaan bahwa tidak ada keadilan, tidak ada sikap proporsional dalam percaturan peperangan ekonomi. Nggak ada. Tidak. Jadi benar-benar kayak di hutan aja. Siapa yang jadi, kuat? Nanti enggak, saya akan tapi dia menggunakan politik, Bang. Jadi kayak misalnya ini masih Huawei itu tadi itu Huawei di Indonesia. Waktu itu berapa kementerian yang kebocoran. Lah itu ternyata ini saya langsung tanya kepada teman-teman di ITB, beberapa yang pemain IT, gimana sih lu masa kayak gitu aja nggak bisa? Sudah Bu, kita kasih planningnya, kasih desainnya sama elit birokrasi itu ya, termasuk yang di Pejaten apa itu katanya bahasanya waktu saya tanya, oh dia sih kasih karpet merah, silakan dipakai aja, dibongkar-bongkar, ini saya kasih passwordnya, dibongkar. Orangnya juga datang, ahlinya Huawei itu, kemudian dikasih batu. Gimana nggak semua data hilang? Segitu percayanya ya? Bukan. Apa? Itu bukan soal terpercaya. Itu under competence, incompetence. Forget it, lupakan dulu. Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu dan IC dari show, saya tidak ingin mengklasifikasikan begitu banyaknya penjilat dan pengkhianat. Itu tesis saya sejak lama karena kebetulan saya tulis dalam buku saya. Kita belum merdeka dan selamat datang di negeri yang bodoh. Tapi saya mengatakan begini, dari percaturan Huawei dan kemudian Huawei bangkit kayak gitu dan kemudian Cina tetap memenangkan pertarungan perang chip war. Terbukti terakhir bagaimana Amerika melarang
high gitu ya, bandwidth memory tree untuk diekspor dalam rangka pertarungan chat GPT AI 4 bahkan 5 itu membuktikan bahwa tidak ada peperangan perekonomian yang fair, tidak ada. Nggak ada peperangan yang militer itu fair, nggak ada. Nah, saya ingin terjemahkan di sini salah satu. Nggak ada karena nggak percaya Tuhan itu. Bukan. Saya mau ngomong begini. Kata kunci pertamanya adalah teman-teman Husnul, teman-teman saya salah. Mereka seolah-olah menyatakan sudahlah, yang penting kita kaya, kita bisa belanja. Itu prinsip neoliberal. Mereka bilang kita yang penting menggunakan azas manfaat daripada azas kepemilikan tidak memberi manfaat. Ya kan, daripada ini mending itu kayak padahal itu suap politik kepada ormas-ormas agama. Daripada ini maka diambil ini. Kan itu. Kalau menurut saya itu Bang Ihsan, itu hanya excuse karena tadi inkompetensi. Ya kan, mengexcuse. Greedy. Sebenarnya perilaku yang dikembangkan oleh Belanda adalah perilaku orang-orang yang bersedia menjadi kaki tangan. Itu makanya saya bilang pengkhianat. Jadi Anda dipergunakan sebagai pemburu-pemburu rent seekers. Walaupun jabatan Anda sebagai demikian hebatnya, but the real attitude, you are rent seekers. You are rent seekers. The real attitude-nya rent seekers. Ya, makanya Anda ingin kaya dengan cara mudah. Anda ingin punya sesuatu dengan cara-cara yang tidak perlu kerja keras. Padahal dalam tesis kehidupan seperti itu, corruption jadinya. Bukan sekedar corruption, merusak mental yang bersangkutan Husnul. Mentalnya rusak Husnul. Nah, di situ ada perbedaan. Loh, benar. Enggak, saya ini kan bukan pengamatan setahun, 2 tahun. No. Ini saya berada dalam era your lifetime. Kan ada revolusi mental. Saya sudah, Masya Allah. Ya, Husnul tahulah saya sudah bagaimana gitu. Saya ingin mengatakan begini. Ketika kita melihat, ini makanya Masya Allah. Ketika masuk ke dalam sebuah percaturan di mana Bowo menyatakan, mari kita dukung Palestina merdeka. Lalu kemudian, saya wajib melindungi. Lalu pertanyaan berikutnya, konsep dasarnya apa dalam konteks melindungi? Kalau dalam tatanan sistemik struktural, Anda tidak punya peluang. Kecuali Anda melakukan habis-habisan. Melakukan perubahan habis-habisan. Nggak bisa, Husnul. Hari ini kita umumkan ICD ratio. Tanpa perubahan sistemik struktural atas sejumlah kebijakan, bahwa tidak akan pernah bisa. Ulang, Ihsanuddin Nursi menyatakan, Prabowo Subianto tidak akan pernah bisa melindungi. Melindungi siapa? Melindungi bangsa Indonesia. Saya ambil contoh. Bu Nuryati. Joe Biden bermaksud melindungi warga negaranya dari rasa kesakitan. Dari sistem sosialnya yang sakit. Tahu caranya gimana? Dia izinkan 2 negara untuk mendatangkan fentanyl. Fentanyl adalah obat rasa penghilang rasa nyeri dan menghilangkan rasa senang yang lebih dahsyat 50 kali lipat dari heroin. Didatangkan dari Cina dan didatangkan juga dari yang namanya Meksiko. Hanya dalam mereka menghadapi. Tapi pada saat yang sama, dia tidak menyelesaikan akar masalah. Apa itu? Sebuah sistem sosial ekonomi yang rusak. Yang menurut Stiglitz itu sudah terjadi karena demokrasi korporasi. Itu 2011 ditulis. Coba bayangkan. Seorang Joe Biden aja nggak bisa melakukan perlindungan bahaya dimaksud kayak gitu. Nggak bisa. Sudah nggak bisa bikin. Seorang Joe Biden. Ini real nih peristiwanya. Dan Anda bisa lihat bagaimana homelessness yang terjadi di Los Angeles sekarang, di San Francisco, yang katanya tempatnya kaya. Anda bisa lihat di beberapa tempat. Philadelphia itu mengerikan, itu yang di Philadelphia. Bacalah dengan baik media-media mainstream Amerika bagaimana memaparkan tentang homelessness itu, gitu. Bagaimana posisi fentanyl itu kayak gitu. Sudah kayak gitu. Apakah seorang Joe Biden yang katanya GDP per kapitanya paling tinggi di dunia? Jadi balik lagi mungkin angka-angka itu juga tidak. Nah, ketika Husnul bilang angka-angka itu tidak, saya di sini lagi-lagi bilang, media massa sendiri memperlakukan angka-angka itu sebagai sesuatu yang kelihatannya hebat. Padahal dia dalam analisis cuma sekedar gejala, cuma sekedar simptom. Means you have to find a root problem. Akarnya. You have to find out the root problem. Bukan the symptoms, not the symptoms. Tapi Bang Ihsan tadi kan bilang bahwa ini sudah kerusakan mental. Ya kan? Kalau mental itu kan parah. Ya emang udah parah. Mentality itu kan parah. Revolusi jadi. Mental enggak seriously. Kan melindungi rakyat itu kan mentalnya harus ada motivasi kan. Saya mungkin kurang referensi ya. Terus maaf. Saya kurang referensi.
ketika kemarin kita ngebahas buku Road to Freedom for the Good and the Economic Society, bukunya Stiglitz yang paling akhir. Oh, dia masih basisnya liberal ya? Padahal sebelumnya disebut liberalization mental disorder. Dia ngomong juga. Kayak si itu juga, apa yang nulis yang manusia korban, apa? Korban manusia, pembangunan korban manusia. Siapa namanya? Kan itu juga buku pertamanya kan kayaknya belain sosialisme, pembangunan sosialisme versus kapitalis. Di buku berikutnya udah, kok jadi aku lupa ya buku apa? Enggak ada di aksi ada kan ya. Iya. Artinya begini. Kenapa saya berani menyatakan piramida korban manusia? Peter L. Berger. Peter L. Berger. 25 tesis piramida korban manusia. 25 tesis. Walaupun tetap basisnya akhirnya tetap dia buku akhirnya di buku berikutnya kapitalisme. Namanya juga mereka. Ya. Oke. Jadi artinya kalau kita ngambil dalam segitu, itulah makanya saya berani mengkampanyekan tepatnya atau kemudian menyebarluaskan pemikiran seabad barat gagal. Tapi kalau kita bilang sahabat barat gagal, itu kita diomongin emang negara berhasil. Nah, justru di situ kelihatan minder wadahnya, rendah dirinya pemikiran. Iya. Misalnya kita selalu bilang, emang kalau lu ditasi, oh iya, gue punya konsep kok, gue punya konsep. Ya, para pendiri bangsa kita dulu bicara tentang Pancasila. Sebetulnya dengan bicara tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 minus ayat 4 ya. Yang ayat 4 kan kerja Sri Mulyani dan kawan-kawan. Yang disusupkan di situ sebetulnya pada level diskursnya pasal-pasalnya ada, cuma bagaimana kemudian, tapi cara Barat di dalam konteks ini kan dia masuknya yang perang tadi kan, kemudian beri beasiswa sekolah di Berkeley sehingga jadi mafia Berkeley, mafia Chicago, mafia Barat, yang lain-lain itu. Itu yang saya sebut tadi pengkhianatan, penjelatan. Jadi, tapi itu dia yakin sih. Jadi selalu mengatakan ini scientific proven. Siapa itu yang yakin? Ya. Orang itu. Nah, sama seperti COVID kan? Kalau scientific proven itu kan harus ada. Sama seperti perdebatan antara Anthony Fauci ya dalam COVID kemarin dengan Donald Trump. Please trust the science katanya. Maksudnya dia percaya COVID. Padahal Trump enggak, faktanya nggak begitu katanya. Makanya Anthony Fauci dipecat. Tapi begitu Biden terpilih masuk lagi. Itu contoh bagaimana pertarungan di Barat sendiri antara doktrin sains sama itu bisa berbeda keras. Kita nggak bisa tuh begitu Ustaz. Iya. Orang seperti Anda, orang seperti saya, maaf, orang disingkirin habis. Habis disingkirin. Jadi padahal kita kan sebagai negara. Obama, saya tidak mengagumi dalam perspektif bagaimana model kultur politik Barat, bukan. Bagaimanapun Gedung Putih masih memberlakukan yang namanya sayap kanan, sayap kiri untuk menerima masukan-masukan tertentu. Ya, kita kalau yang oposisi terhadap istana disingkirkan, dibuang. Kan? Jadi semuanya hanya ini bukan dalam rangka kita supaya dipakai. No. Bukan. We are old already. No. Kita masih punya tugas-tugas untuk mencerdaskan. Ibu mau apa di kesimpulan? Ya, silakan nyampein apa? Luar biasa. Short. Ya, jadi buat tadi kan menarik sekali berbicara. Jadi menurut saya saya juga mau bilang sama Pak Husnul bahwa Bang Ihsan, ya, buat saya itu yang paling penting adalah keberpihakan, mau itu di internasional, mau itu dalam negeri, mau itu apa, kepada kan Prabowo bilang mau melindungi bangsanya, ya kan? Siapa yang memilih? Rakyat itu siapa? Ya kita. Negara kan nggak ada kalau nggak ada rakyatnya, ya kan? Negara nggak ada kalau nggak ada rakyatnya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kalau kita nggak mulai berani mengambil sebuah apa istilahnya, action, langkah-langkah yang pasti, ya nggak akan pernah terjadi. Jadi nanti akhirnya kita nggak mau kan semuanya tiba-tiba ada ini apa yang terjadi di Bangladesh, tiba-tiba ada yang terjadi jadi itu tidak. Ya harus semuanya karena ini rakyat sudah
tahu kan 30.000 katanya per hari itu pun sudah terlalu banyak konsumsi household consumption ya, nilai untuk beli ya kan, nilai beli. Nah ini kan sudah di bawah garis kemiskinan, bukan lagi di bawah. Masa kita mau menjadi negara yang seperti itu? Jadi buat saya, ayo, ini kita masih punya harapan, ya kita berharap di transisi masih ada harapan. Oh iya. Ya mudah-mudahan. Kita selalu sebagai orang yang beragama tidak boleh putus asa. Nah, ada Bang Ihsan, ada Mbak Husnul, ada yang lain-lain, ya. Dan saya yakin itu bisa kita lakukan. Ya, 5 tahun ke depan insya Allah jauh lebih baik. Ya, kita ambil pelajaran dari hari ini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Itu saja dari saya. Ini yang menarik, ini saya lihat saya ngikutin blogging teologi ya. Ini ada berita dia tulis Texas to become the first American state to ban Sharia law. Terus ada yang nanya, what exactly are they banning? Mosque, prayer, fasting, hijab, beard, doris to bride, finance without interest, riba kan berarti, inheritance distribution atau apa? Nah belum. Jadi ini baru. Jadi Syariah dilarang. Tapi pertanyaan apa yang dilarang? The news ini, iya dari CBN.com. Okay. Jadi Bang gimana? Oke. Enggak, saya sebetulnya sebagai bridge saja. Saya kalau di dalam liberal ternyata dia nggak liberal dong. Kalau misalnya liberal boleh dong. Iya enggak? Kalau Anda mengatakan bahwa Anda itu liberal, mestinya boleh dong. Mau syariah, Islam mau apa, mau yang kayak gitu. Tapi kan saya bilang hipokrit. Iya. Hipokrasi memang, dan hipokrasi itu aplikasinya salah satu strateginya dengan desepsi. Jadi orang-orang yang desepsi pasti hipokrasi, pasti ya, gitu. Bisa dipastikan. Jadi jangan diikutin ya. Bagus tuh kalimatnya, besar yang diikutin. Paling tidak hari ini kita bisa menyampaikan kepada pemirsa bahwa format kemunafikan itu pasti dilakukan dengan desepsi. Dan terlalu banyak seorang Indonesia yang menerapkan format desepsi yang pada akhirnya berarti munafik. Saya pikir itu mudah-mudahan dialog percakapan kita. Jadi sekarang bahasanya kita percakapan kita. Percakapan para scholars ini bermanfaat. Kalau tentu saja terima kasih Ibu. Bu Nurhayati, Masya Allah. Enggak dong, kayak gitu kan kita juga biar ada suara yang lebih cantik kayak gitu kan. Kalau salah tentu saja kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.